Kedua, tentang pertanyaan mental illness, nantinya ada mental illness, bunuh diri dan sekarang coba Anda riset aja sekarang. Kemarin di Magelang, di Magelang Kudro itu ada anjuran bahwa teman-teman Ma'iyah harus punya tradisi penelitian. Tidak harus seperti arek-arek di kampus, nggak harus seperti calon dokter, tapi Anda punya naluri untuk meneliti, untuk memperdalam sesuatu, untuk mengelaborasi sesuatu, untuk menganalisis sesuatu. Jangan terlalu gampang menuduh, jangan terlalu gampang menuding, tapi Anda analisis, Anda cari data-datanya selengkap mungkin, ya. Nah, ini tadi pertanyaannya kan mental illness, mind illness dan seterusnya. Sambil Anda nyicil, bisa nggak Indonesia ini penyakitnya penyakit pikiran, mikir gak bener, nggak seimbang, gitu. Bisa nggak? Bisa nggak? Nggak masuk akal dalam banyak hal. Misalnya saya pernah lihat iklan di bandara itu, kepala Dirjen Perhubungan, ya, itu diperiksa. Kan Dirjen Perhubungan ini kan satu direktorat yang dipercaya untuk memeriksa orang, betul enggak? Tapi dia malah diperiksa. Lah terus gunanya apa saya mempercayai kamu untuk memeriksa, kamu sendiri butuh diperiksa? Bagaimana sih? Masa saya memiliki barang kepada orangnya masih mungkin maling? Ini kan cara berpikir Samin. Samin suruh jaga rumah, tuan rumahnya pergi, pokoknya siapa aja enggak boleh masuk. Akhirnya tuan rumah teko nggak boleh masuk. Lu tadi kan pesannya nggak boleh masuk semua. Nggak oleh temenan. Loh, apa sih? Jadi kita tuh banyak sekali nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Jadi penyakit pikiran ya, penyakit mental ya enggak. Ini mungkin melebar ke pertanyaan lain. Kenapa politisi seperti itu? Saya ingatkan ya, di Gontor itu ada pedoman di pesantren Gontor. Berani hidup, tak takut mati. Berani mati, takut mati, jangan hidup. Takut hidup, mati saja. Gitu kan? Nah, ini kan terkait sama hubbud dunya wa karahiyatul maut. Saya melihat ada dimensi yang kelima. Orang Indonesia tidak takut mati. Enggak. Bonek kabeh nek soal mati wani wis. Wong aku ingin pesawat ngene ini lho, Rek. Waktu mau ke Padang Bulan tuh nemen, itu cuaca buruk, beledek, wes gak karu-karuan ngono iku, dua tak gue ngene iki. Tak delok sing kiwa ki ngorok. Wah, aku wis segala macam donga sing ngapal tak ucapkan. Aku kan orang yang tidak berani kemendel nang Gusti Allah. Sapa ro anjene iki takdir Gusti Allah, aku ngenyang ya Allah, aku cek anakku cek ngene, jamaahku cek gurung dadi, perjuangan masih jauh, saya mohon. Gini kan? Ono ngunune, aku adzan ono ping 20. Selama ngene-ngene iku. Ngono kono ibu-ibu ndek sebelah. Mate tagak ya. Mate tagak ya, ngono. Coba. Ya apa ibu-ibu? Lu malah badean. Selamat ya ibu istri ya. Totoan. Coba. Nggak takut mati orang Indonesia, nggak takut mati. Wong berani kok perempatan jalan dari kiwa iki begitu ijo langsung weng, ini berani kok. Kan sangat berani mati toh, berani mati. Barum Naim yang katanya teroris itu, dulu pernah saya bantu dia untuk saya proses dan saya bilang sama dia, Rum, kowe rasa kamu tidak usah pamer ke saya bahwa kamu berani mati. Siapa yang takut mati di Indonesia? Tidak ada yang takut mati. Kamu tidak takut mati, tapi yang kamu takuti ya saya tahu. Kamu duduk, terus kursi ditaruh di atas kakimu, sikile kursi, kakinya kursi ditaruh di atas kakimu, terus polisinya sambil interogasi duduk di atas kursi. Jadi sikilmu diwidek karo, itu lebih menakutkan. Utawa didugang dasmu karo sepatune polisi, kan lebih menakutkan daripada mati das selesai. Tapi nak didugang,
Iki dikelintak ngene iki. Wes, ya apa? Nggak usah itu, Dek. Kon di taleni, kamu diikat telentang, diikat set, terus ditetesin air. Tes. 10 detik tes. Dah, kamu kalau ingin mengalami, kamu coba sendiri. Tesnya 10 detik sekali aja. Nanti begitu tes ke 100 deng. Deng, padahal tes itu. Tapi karena kamu nggak bisa apa-apa, cuman kena tetesannya, tapi sak ndasmu itu jerieng ngono suwe-suwe gitu, Dek. Gitu loh, Dek. Jadi hidup lebih menakutkan daripada mati, betul enggak? Jadi orang Indonesia ini, politisi ini bukan takut mati, mereka itu takut tidak hidup. Coba diterjemahkan, takut tidak hidup itu gini ya, salah satu yang disebut hidup itu adalah bisa makan, jadi tidak miskin, bisa punya rumah, bisa punya deposit banyak, tenar, terkenal, terus punya jabatan, itu namanya hidup kan. Nah, mereka takut tidak hidup artinya takut tidak punya jabatan, takut tidak dikenal orang. Kan kalau orang sudah pensiun, tetangganya berubah sikapnya loh, betul enggak? Nah itu mereka takut itu. Jadi orang Indonesia ini bukan takut mati, tapi takut tidak hidup, takut kehilangan kehidupan di dalam hidupnya. Karena yang disebut kehidupan adalah punya harta benda, punya papan, punya nama dan silaturahmi gitu. Lah mereka kehilangan itu, takut kehilangan itu, maka mereka mempertahankan jabatan terus menerus. Akhirnya tidak mungkin pilkada murni, yang ada adalah ambisi. Dan gitu, Dek ya. Jadi supaya cepat, ini waktunya sudah terus ya, tinggal 14-15 menit ya. Soal ini apa namanya, benar versus benar. Jadi teman kita itu mengikuti kajian, cuma setelah mengikuti kajian yang dia terima malah ketidakseimbangan karena ada berebut kebenaran. Jadi yang terjadi adalah benar versus benar. Di dalam dirimu apa di luar dirimu? Itu di luar ya. Ya jangan peduli ya, kamu sendiri benarnya apa ya, kamu ambil keputusan sendiri. Kamu bingung kepada kata ini begini, kata itu begitu, lah kamu sendiri kata kamu apa? Lah berarti kamu bukan kamu, berarti kamu adalah dia apa dia, hanya bingung. Maka ambil keputusan sendiri. Tadi saya bilang berdaulatlah terhadap pikiranmu sendiri dan keputusan hidupmu sendiri. Contohnya apa sudah? Contohnya aja. Contohnya Dek, mungkin bisa lebih konkret ya. Yang paling ngetren terakhir kan ya, banyak mohon maaf ya, ada ormas-ormas yang mengatakan dia benar kayak itu, tapi ormas lain mengatakan dia juga benar. Nah, saya kan menyikapi kayak itu ya. Nah, kenapa kok kebenaran ini malah menimbulkan masalah kayak itu ya? Kan bukan Anda tuh yang bertentangan. Saya menyikapi Anda menyikapi itu maksudnya ngomong ke mereka? Bukan ke, ya ada yang terlibat diskusi langsung kayak itu. Kenapa? Ada untuk apa diskusi? Karena mencari kebenaran itu ya. Kenapa Anda diskusi sama mereka? Untuk apa berdebat sama mereka itu? Wong mereka tidak cari kebenaran kok. Mereka mencari pembenaran atas kepentingan mereka masing-masing kok. Kamu pikir itu mencari kebenaran? Enggak kok. Mereka sudah punya kebenaran dan tidak nyari lagi toh. Ahok titik, Anies titik, kan gitu. Terus diskusi apa lagi? Untuk apa kamu diskusi ngabis-ngabisin waktu? Kalau saya enggak, lah menurut Anda siapa? Diem aja udah. Kalau Anda harus milih ya dicoblos gitu aja. Kalau Anda enggak tekad, coblos keduanya. Sekarang ini kenapa Anda berdebat sih? Kenapa Anda tidak ada orang bisa berdebat? Berdebat itu kan sama-sama mencari kebenaran. Apa tuh debat bu? Apa ini tradisi perdebatannya apa? Seolah-olah hebat aja. Kalau saya tidak menyarankan, dan saya tidak pernah.
Menurut kamu benar itu, kamu telan kebenaranmu itu. Menurut saya berbeda, dan saya nggak usah ngomong sama Anda, tinggal gitu. Kalau Anda harus nyoblos kan di kota, di ruangan, coblos saja semau Anda. Terus Anda sendiri mau mempertahankan kebenaran Anda toh, yang berbeda dengan kebenaran lainnya toh. Menurut saya tidak penting itu, Mas. Menurut saya tidak penting lah, Anda ambil keputusan sendiri aja. Menurut saya gitu loh. Jadi saya nggak menganjurkan Anda untuk berdebat dengan siapapun. Sebab sekarang orang tidak ada yang siap berdebat. Berdebat itu sebenarnya kan bareng-bareng mencari kebenaran. Aslinya itu berunding. Saya tidak tahu dalam Islam apa ada perdebatan. Yang ada bermusyawarah, mencari kebenaran bersama. Kan gitu loh. Setahu saya seperti itu, Mas. Nah, cuman anak muda kan tidak berdebat kan enggak seru kan gitu kan. Ya silakan berdebat tapi saya enggak. Gitu ya, Mas ya. Sorry ya. Oke, berikutnya. Tentang ini, Ormas NU di sini sebagai background kampanye itu dilihatnya seperti bagaimana? Saya kira pertanyaan itu tepat kalau diajukan ke Bapak Kiai Said Agil. Saya tidak punya hubungan organisatoris, saya juga tidak pernah dikasih tahu oleh NU, jadi saya tidak punya jawaban. Paling kalau saya menjawab itu kan analisa saya, dan analisa saya itu tidak akan saya omongkan kalau kira-kira membuat orang lain tidak maslahat. Untuk apa? Jadi saya diem aja. Ya tahu sebenarnya saya, tapi ya enggak lah. Jadi sebenar apapun kalau tidak menciptakan kebaikan jangan diomongkan. Kan begitu, Mas. Kenapa sekarang pada ribut itu karena dia tidak berpikir kebijaksanaan untuk kemaslahatan. Di maknya ada rumus itu loh, Mas. Kebenaran itu di dalam dirimu. Keluarnya dari dirimu itu kebijaksanaan. Ada teori itu di sini. Kalau menciptakan kebaikan, keluarkan. Kalau kira-kira kebenaranmu itu membuat keributan, membuat kebencian, ya tidak usah diomongkan, diem aja. Kamu pikir saya setuju nih sama banyak hal? Kamu pikir saya masuk bandara setuju sama bandara? Enggak saya. Kamu pikir di Indonesia setuju sama Indonesia? Aku nggak setuju banyak sekali. Kamu pikir saya masuk mall gitu setuju? Enggak setuju saya. Banyak saya nggak tahu, saya diem aja. Gitu loh. Dia yang penting dia nggak ganggu saya gitu loh. Misalnya kok mulai kok terus nguber aku, kan gitu. Jadi saya nggak ganggu dan saya jangan diganggu gitu aja. Yang minta tolong saya untuk berurusan, saya kalau bisa saya urusin, tapi kalau enggak saya nggak akan usil. Sama dengan saya dibully soal Bandara Kulon Progo di Jogja, teman sekalian. Itu bandara yang bikin Angkasa Pura, berarti pemerintah Indonesia yang meresmikan Jokowi. Kan itu. Yang tidak setuju sekitar di bawah 2%. Tapi sudah resmi dan sudah diresmikan oleh Presiden. Terus saya itu dimintai tolong bersama Kiai Kanjeng untuk orang yang sudah setuju ini dipandu untuk pindah peradaban dari petani menjadi pedagang. Saya memandu. Terus saya yang dimarahin sama aktivis, tidak bijaksana, tidak pro pemerintah, tidak pro rakyat segala macam. Loh, ini saya ibaratkan ada perempuan hamil, gitu kan? Lu inget yang hamili bukan saya, Jokowi. Kok saya yang dimarahi? Saya ini cuma dimintai tolong karena sudah terlanjur hamil, bagaimana supaya lahir selamat. Saya ini cuma dukun bayi. Masa dukun bayi dimarahi gara-gara anak itu hamil? Gitu loh. Jadi teman-teman ini sekarang saya dorong, teruskan perlawanan kepada Bandara Kulon Progo. Awas kalau nggak kamu teruskan. Saya dorong sedemikian rupa supaya mereka melawan terus, jangan sampai jadi itu airport. Wes, salai. Wes, awas kon. Saiki kate njaluk tolong aku Angkasa Pura gak tak terima. Kono, nang arek-arek kono. Ayo terus no kono. Dudu urusanku, anggitmu patek entah aku ono bandara gak ono bandara. Wong bandara ki nyiksa aku bendino adane. Copot sabuk, gak oleh nggawa gunting. Masalah izin bandar. Tekot jok Cak Nun badhe ten pundi ngambung tangan. Terus diurus boarding pass-e wonten KTP-ne Cak. Lah sing kok ambung mang tangane setan ta.
Ya apa sih arek-arek? Kan gunanya pemeriksaan KTP ID itu kan untuk meyakinkan ini orangnya apa bukan. Kan begitu. Lah nek kon wis ngerti ku mbahmu, lah kok jek katokane KTP iki lho. Ya apa sih arek-arek? Bendino aku ngono iku, Dik. Menisuk ngono meneh kok. Dadi aku tak tutupi kene aku semua aku tak wis aku micek pokoknya aku wis gak wis. Bendino dan tidak ada bedanya orang baru atau orang lama. Meskipun dia sudah tahu 10 tahun saya naik pesawat dan dia yang meriksa, dia tetap meriksa. Coba. Iku menungso ta. Nek menungso kan duwe database di dalam otaknya. Iya ta ya. Ket mbahmu ndek kene nyambut gawe aku wis numpak pesawat tahun 70. Sampai anak bapakmu sampai kon jek meriksa aku. Gak paham aku. Dadi nek kon duwe warung mbahmu iki lho. Bayar sik, Mbah. Ngono. Awas nek gak bayar sik kata kayak sego ngono. Ya apa sih? Kok manusia tidak punya dinamika akal sehat gitu loh. Gitu ya. Jadi itu di mana-mana. Jadi saya nggak setuju dengan banyak hal di Indonesia itu, tapi kan saya cinta sama mereka. Jadi saya sabar loh gak karu-karuan. Tak sabar no bentino gitu loh. Isu engko aku ngono meneh dan aku mesti mengadu terus aku. Mesti rodok kadang-kadang Loh, ya, anak ngono-ngono deh ya. Akhirnya aku nek dijaluki KTP tak kei kartu SAR, Search and Rescue. Sing blurek apa ini? Cetakane sing gak jelas iki lho. Terus dikira ya lolos. Lha sing kok waca iku apa? Ya bos, jare meriksa KTP, tak kei ID card sing tintane bleret gak karuan kalau hurufe gak jelas, nggak diterima. Jadi ternyata dia bukan ngecek, dia bukan menjalankan SOP-nya. Dia cuman pokoknya nek ana wong liwat dijaluki KTP, mbuh KTP bener mbuh gak. Ya apa sih arek-arek iki? Nah gitu loh Mas, itu loh yang namanya ketidakseimbangan. Gitu ya, oke, berikutnya. Tinggal 2, Cak. Bagaimana Tuhan menurunkan Adam, Hawa dan Jin sekalian tentang tagline Bambang Wetan, matahari muncul dari timur dan Rahmat dulu aja Bambang Wetan, Rahmat. Oke. Sebenarnya yang ditanyakan itu apa toh? Matahari memancar dari timur lah, bener sih. Kapan tuh kok gitu? Kapan? Mosok tuh kolor kan itu jelas. Yang dinanti-nanti akan muncul dari timur, bener lah. Kalau kita menunggu matahari tiap hari kan muncul dari timur untuk menguak rahasia bangun dari tidur. Lah ya kan tiap hari kita alami setiap pagi tuh. Kita apa nih cerita kok kalimat biasa ini. Orang-orang berkumpul di timur lah, masa kan kata kumpul ini di Aceh. Jelas harus di timur ya, Jawa Timur lah. Mosok kate maihan Bambang Wetan nang Aceh numpak kapal kabeh yang ndak. Dan itu ya aneh. Aku seneng aku ngetulinan arek-arek itu. Tapi itu ada 3 tingkat lah. Yang pertama ngono iku, yang kedua memang secara peradaban zaman ini kan memang terlalu dikuasai oleh westernisasi, oleh semua dibaratkan. Orang timur, orang Indonesia, orang mana saja di timur ini selalu menganggap barat yang lebih hebat, barat yang lebih unggul, barat yang lebih maju, akhirnya barat yang lebih benar dan baik, kan begitu. Nah sekarang kita harus membangun keyakinan kita sendiri bahwa matahari ya terbit dari timur, tidak dari barat. Nek ditakoni wong barat, kamu melawan barat, enggak, matahari ya terbit dari timur. Itu. Jadi memang kita terbit dari timur itu artinya kita mengikuti sunnatullah, bahwa kalau orang Indonesia, bahwa kalau matahari itu ya terbitnya dari timur kalau dalam disiplin arah di bumi. Nah kalau kita ngomong kualitatif software tuh, ya sunnahnya Allah seperti itu, dan itu harus kita jalankan. Selama ini kita langgar gitu loh.
Nah, kalau ini mau ditulis disertasi juga bisa sebenarnya. Tapi kalau mau gampang kok iki ndonga rek. Ini doa kok. Gitu loh, ini semua doa gitu. Nek bendino tinggal ini suwe-suwe kan gila, ini viral di akhirat nanti di kono viral. Viral ini. Jadi malaikat WA niku iki lho. Ngono rek. Enggak ya. Nah, kan tidak ada yang Anda bantah juga tuh, memang saya kira ngomong Indonesia saja kan, Indonesia kan cikal bakalnya kan Jawa Timur sebenarnya. Ya toh? Dukunnya kan Jawa Timur. Kalau nggak ada 10 November kan nggak terpertahankan ini Republik Indonesia. Dan memang Jawa Timur. Bahkan sekarang penduduk Jawa Timur kan sangat menentukan pilpres juga. Kan gitu. Kan benar kalau gitu semuanya. Gitu loh. Maka anak-anak Jawa Timur jangan hanya diisi oleh orang-orang yang tidak seimbang, pejabat-pejabat yang tidak seimbang, tapi harus ada Bang Wetan di mana ada kelompok dan lingkaran sing nandur kepahlawanan Jawa Timur di masa yang akan datang. Itu. Ini ya.